Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi nih aktivitas harian aku. Hari ini aku mau masak-masak, tapi masak sederhana aja, masak hemat karena aku mau masak rendang tapi dagingnya itu stok daging kurban yang Idul Adha kemarin ya. Alhamdulillah kemarin tuh waktu Idul Adha aku tuh dapat dagingnya banyak banget. Jadi pas hari H-nya atau pas Idul Adhanya itu aku cuman ngolah daging kambingnya aja. Nah, sekarang di kulkas itu ada 2 box daging sapinya, tapi mau aku masak 1 box dulu. Nih, ini juga aku pilihin dagingnya aja ya, teman-teman. Terus di sini aku udah blender bumbunya tadi. Bumbunya itu cuman bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah. Udah gitu pakai lengkuas sama jahe sedikit. Nah, karena di sini aku mau pakai bumbu instan Indofood yang rendang gitu ya. Jadi dicampur gitu ya teman-teman, karena kalau bikin rendang itu kan bumbunya banyak banget. Kalau beli sendiri itu kayaknya biayanya berapa, udah gitu ribet gitu ya. Aku tuh emang anti ribet gitu ya kalau masak-masak, pokoknya yang sat-set aja deh pokoknya, yang penting enak. Nah, ini bumbu rendangnya tadi udah aku campurin, terus dikasih salam sama serai. Dan di sini aku nggak ada daun jeruk ya teman-teman. Kalau ada daun jeruk sih disatuin aja biar lebih seger gitu ya, biar lebih enak. Oke, ini udah aku masukin juga dagingnya, terus nanti udah sedikit berubah warna baru dikasih santan sama air gitu. Nah teman-teman semua, gimana nih aktivitas hari ini? Semoga lancar selalu ya teman-teman. Jadi maaf ya kalau di channel aku tuh banyak liburnya. Jadi aku masih menyesuaikan diri nih. Kira-kira aktivitas apa aja yang nggak terlalu berat, yang bisa aku kerjain gitu ya. Biar nggak rebahan terus, karena memang kalau anjuran dokter tuh aku harus bed rest total gitu ya. Tapi aku nggak bisa kalau terus-terusan rebahan gitu ya. Jadi aku lagi pilih-pilih kerjaan yang ringan gitu, tapi nggak bikin jenuh aku gitu, nggak bikin aku rebahan terus gitu. Jadi kayak nyapu tapi nggak bisa ngepelnya gitu kan. Jadi nyapu-nyapu doang, atau enggak cuci piring kalau yang sedikit dikerjain sama aku gitu kan, biar nggak berdirinya lama. Jadi kalau yang cucian piringnya banyak dikerjain sama Pak Su. Alhamdulillah Pak Su juga selama aku bed rest itu ngedukung banget. Jadi kalau aku nyuci gitu kan, nyuci pakai mesin cuci itu kan cuman muterin mesinnya doang. Nah, nanti yang jemurnya Pak Su gitu. Jadi bagi-bagi tugas ya. Jadi aku tuh emang disuruhnya bed rest total, tapi akunya yang kayak aduh nggak bisa nih rebahan terus. Karena kalau rebahan terus itu kalau menurut aku ya bukannya ke badan makin enak, tapi Kak pusing gitu, malah makin lemes gitu ya kalau rebahan terus. Jadi ya udah deh, aku tetap ngerjain tapi kerjaan yang ringan-ringan aja. Nah, misalnya kalau udah kerasa agak kram nih perutnya, biasanya kan kalau aku mau ada flek-flek atau pendarahan lagi itu agak agak gimana ya, nggak kram sih sebenarnya, kayak agak kenceng gitu loh perutnya. Nah, kalau udah agak kenceng-kenceng dikit, udah deh berhenti rebahan dulu gitu. Nah, biasanya udah rebahan itu kayak, balik lagi udah normal lagi, nggak, kenceng lagi perutnya gitu. Pokoknya kalau udah kenceng-kenceng dikit, udah istirahat, nanti udah istirahat bentar itu pasti, biasa lagi gitu. Jadi alhamdulillah, dengan cara kayak gitu tuh aku nggak pernah ngeflek lagi ya teman-teman. Jadi aktivitas aku tetap aku jalanin, tapi aku nggak ngeflek lagi, alhamdulillah. Jadi ya itu dia deh, harus pinter-pinter pilih kerjaan ya. Kayak gini masak, ini tuh sebenarnya pas lagi masak kayak gini, aku berhenti beberapa kali. Karena kalau masak rendang itu kan lama banget, jadi nggak apa-apa kompor aku biarin dulu aja. Terus akunya rebahan bentar gitu, entah 5 menit gitu, baru balik lagi ke dapur sambil duduk, sambil ngocek-ngocek gitu ya. Nah, kalau udah normal lagi, nggak kencang lagi, baru ngerjain kayak gini ya, nyambi-nyambi nih. Kayak aku mau bikin bakwan kan ini.
Ini aku udah, ngupasin wortel, terus sekarang lagi mau ngiris-ngiris si kolnya gitu. Ini karena aku udah istirahat tadi ya, udah duduk-duduk dulu sebentar gitu, baru nyambi ke kerjaan yang lain. Jadi, rendangnya mateng, sayurannya juga udah selesai disiangin gitu ya, udah selesai disiapin gitu, tinggal nanti gorengnya. Nggak apa-apa walaupun masaknya lama, yang penting tuh nggak terlalu banyak rebahan gitu ya, yang bikin aku makin pusing, makin lemes gitu ya kalau rebahan terus. Nah, oke, balik lagi ke video. Jadi ini aku udah, nyiangin wortel sama kolnya, terus ini juga rendangnya aku kasih garam, gula, sama, apa ya, sama kaldu sapi sedikit ya teman-teman, karena ini udah bumbu dari bumbu instannya itu udah kerasa banget, jadi cuman nambahin sedikit-sedikit aja ya bumbunya. Nah, oke, ini untuk bakwannya udah selesai. Jadi hari ini tuh aku mau masak rendang, bakwan, sama tempe goreng. Nah, untuk bakwannya itu aku pakai sayuran yang untuk sayur sop ya teman-teman. Jadi satu bungkus itu di tempat aku harganya 3.000. Jadi isinya kan udah, lengkap gitu ya, udah ada, daun seledrinya, kol, bawang, tapi kentangnya nggak dipakai ya teman-teman. Kentangnya ada 2 biji yang kecil-kecil tapi nggak aku pakai, jadi yang dipakai cuman kol sama wortelnya aja. Terus ini sama seledrinya. Untuk buncis kan di dalam sayur, sop itu ada buncis sama kolnya, sama kentangnya. Maksud aku itu aku simpen dulu aja, siapa tahu nanti mau bikin sop gitu ya, jadi tinggal nambah lagi gitu. Ini juga aku mau bikin tempe goreng tepung. Nah, di dalam sayur sop tadi itu ada daun bawang. Daun bawangnya mau aku campurin ke tepung si tempenya ini nanti ya teman-teman. Jadi ini aku potong-potong dulu tipis, tapi nggak tipis-tipis banget biar tempenya berasa. Tapi kalau sebenarnya kalau aku sendiri sih lebih suka yang tipis banget, jadi si tempe gorengnya itu kayak kriuk-kriuk gitu ya. Tapi kalau anak aku lebih suka dia agak kerasa tempenya dikit gitu ya. Jadi ya udah deh, aku potong tipis tapi nggak terlalu tipis, yang penting masih kerasa ya si tempenya. Oke, lanjut, ini aku pakai tepung tempe goreng, tapi menurut aku kalau pakai tepung tempenya itu pasti terlalu asin, jadi aku campur pakai tepung terigu biasa. Nah, untuk bakwannya juga nanti bikin bakwan juga aku pakai tepung bakwan, aku campur pakai tepung terigu biasa gitu ya. Tinggal kasih bumbu sedikit lagi gitu untuk biar rasanya lebih balance ya. Nah, nggak kerasa sambil aku ngerjain kerjaan ini nih, mempersiapkan bahan-bahan buat, bakwan sama tempe goreng, ini rendangnya udah mateng nih, bisa kalian lihat ya. Di wajan itu udah keluar minyaknya banyak banget, ini tuh tinggal, sebenarnya kalau mau dikeringin banget bisa, tapi kalau menurut aku segini udah cukup ya teman-teman. Nah, ini aku salin dulu ke mangkok karena mau aku ganti si wajannya ya sama teflon buat goreng-goreng si tempe sama bakwannya. Jadi buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih ya teman-teman. Oke, sambil aku salin si rendangnya, aku mau nyapa teman-teman semua nih yang baru mampir ke channel aku atau baru berkunjung ke video-video aku. Selamat datang, semoga ada manfaat dari video aku. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, buat kalian yang udah ngikutin aku lama sampai sekarang, aku ucapin terima kasih juga ya, karena tanpa kalian aku tuh gimana ya, kurang semangat gitu ya. Jadi kalau kalian terus dukung aku makin semangat ya, insya Allah. Dalam keadaan apapun, insya Allah aku berusaha untuk terus nyapa kalian semua, walaupun masih sering banyak libur. Tapi aku bakal berusaha untuk terus bikin video ya teman-teman. Oke, balik lagi ke videonya. Ini aku udah mulai goreng-goreng si tempenya. Jadi masakannya kayak gini aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau rendang itu aku lebih suka masak lagi temennya itu perkedel kentang gitu ya. Kayaknya enak gitu ya kalau rendang pakai perkedel kentang. Tapi ya udah deh, aku pakai bahan yang ada aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi temennya itu bakwan sama tempe goreng. Nggak tahu nih nyambung nggak sih, nyambung-nyambungin aja ya, yang penting enak dimakannya, nikmat gitu ya.
Oke lanjut ini, aku ngelanjutin, goreng tempenya sampai selesai. Nah nanti setelah selesai ini aku lanjut goreng bakwannya. Ini dia ya, bakwan sayur ala aku. Jadi, setiap orang tuh walaupun bikin bakwan, kalau bikin tempe goreng kadang-kadang, beda cara masak atau enggak beda bumbunya gitu ya kan. Pokoknya sesuai selera masing-masing aja, sesuai kebiasaan kalian masing-masing gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat itu gorengan aku tuh selalu kering dan emang, kami tuh yang lebih suka yang kayak gini ya, gorengannya itu selalu kering gitu. Oke itu dia masakan aku hari ini, lanjut ke aktivitas aku yang lainnya. Ini ada setrikaan, ini juga nggak akan aku selesain sekaligus karena seperti yang tadi aku bilang ya, aku tuh harus lebih banyak duduk, lebih banyak rebahan. Jadi ini tuh kalau udah mulai kencang berdiri kayak gini kan, lumayan pegel gitu ya teman-teman. Kalau duduk juga kan lumayan pegel ke pinggang. Jadi ya udah deh, tetap berdiri tapi banyak istirahatnya gitu ya. Cara aku ngakalin biar kerjaan beres tapi aku juga bisa bed rest gitu. Sebenarnya bukan bed rest ya, tapi gimana ya ngakalin pokoknya yang penting bisa istirahat. Karena diri kita sendiri yang paling tahu keadaan kita ya teman-teman. Jadi kalau udah mulai capek atau kenceng-kenceng udah istirahat dulu aja, jangan dipaksain karena kasihan juga dede bayi yang di perut ya kalau kita paksain. Jadi ya kita ajak bersama-sama aja si dede bayinya, ajak ngobrol gitu ya. Kalau mau ngerjain apa-apa ngajak-ngajak lah gitu ya. Oke, ini satu udah selesai, aku mau ngelanjutin setrikaannya yang lain sambil aku mau pamitan sama teman-teman semua ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang punya saran, kritik, atau apapun juga, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sarannya buat aku biar lebih baik lagi gitu ya. Atau misalnya kalau mau di Instagram aku juga nge-DM gitu ya, boleh ya teman-teman. Insya Allah aku usahain bales gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak kebales karena ketumpuk-tumpuk gitu ya DM-nya. Jadi harap dimaklum juga kalau misalnya ada yang nggak kebales. Tapi biasanya sih aku usahain untuk bales ya teman-teman. Karena masih ada juga sih yang sering nanya-nanya tentang per-YouTuber gitu. Insya Allah aku jawab. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.